Hari ini benar-benar hari yang luar biasa. Cukup dengan modal basa-basi manis dan wajah memelas sedikit aja, udah terkumpul nih makanan mewah untuk 3 hari ke depan. Orang-orang di sini tuh emang baik banget ya. Atau mungkin emang terlalu gampang dibohongin. Lihatlah ini rendang daging asli ya, bolu pandan mahal dan cabai segar. Kalau aku harus beli semua ini di pasar, pasti uang belanja aku udah habis, nggak tersisa. Ternyata wah, Bu Lastri, selamat pagi, Bu. Bu Santi, selamat pagi Bu. Duh, aroma pisang gorengnya bener-bener luar biasa ya, Bu. Wanginya sampai menusuk hidung tuh ke seberang jalan sana loh. Padahal saya lagi dalam rumah tadi. Iya nih, kebetulan kemarin suami bawa pisang kepok banyak banget dari kantornya. Daripada kematangan, ya sudah saya goreng aja mumpung masih pagi. Pas banget, Bu. Kebetulan sekali anak-anak di rumah lagi pada rewel, belum pada sarapan karena saya emang belum sempat ke pasar. Malah kompor di rumah agak bermasalah tadi. Kasihan mereka kalau kelaparan sebelum berangkat main. Oh gitu ya, ya ampun, kasihan banget anak-anak kalau belum sarapan. Ini baru aja mateng kok Bu. Monggo dibawain sedikit buat ganjel perut anak-anak di rumah. Waduh, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ini namanya, Bu. Kebetulan saya emang udah bawa piring sendiri dari rumah, biar Bu Lastri nggak repot nyuci piring nanti. Saya izin ambil ya, Bu. Bu Santi, itu Aduh, makasih banyak ya Bu Lastri. Bu Lastri ini memang tetangga yang paling pengertian dan paling baik sedunia. Semoga rezekinya lancar ya, Bu. Saya pamit dulu. Kasihan anak saya udah nungguin tuh di meja makan. pisang goreng yang aku bikin tinggal 2 biji. Dia ambil banyak banget. Ya, cuma bisa makan 2. Tadinya mau buat bekal. Pagi ibu-ibu semuanya. Wah, sayurannya seger-seger banget ya hari ini. Kang Tejo emang pinter pilih barangnya. Bu Santi, iya nih, ini bayamnya baru datang Bu. Masih hijau banget loh Bu. Ayo Bu, dipilih nih sebelum kehabisan sama yang lain ini Bu. Aduh, kepinginnya sih gitu ya Bu RT. Tapi apa daya, ini tanggal tua, dompet saya bener-bener tipis sampai nyaris nggak ada isi. Suami belum ngirim uang belanja bulanan. Bingung saya, siang ini mau masak apa buat orang-orang rumah. Lah, belum kirimin uang belanja. Kasihan amat. Terus hari ini rencananya mau masak apa kalau nggak belanja? Ya itu dia Bu RT, kayaknya terpaksa cuma minum air putih sampai siang ini. Mau beli tahu sepotong aja rasanya berat banget sekarang. Sedih kalau ingat anak-anak. Ya sudah, jangan sampai nggak makan begitu, kasihan anak-anak. Ini kebetulan saya beli ayam sama tahu agak banyakan tadi. Ambil aja ya buat dimasak nanti siang buat makan keluarga. Wah, alhamdulillah rezeki emang nggak bakal ketuker ya. Bener-bener penyelamat Bu RT ini. Makasih banyak ya Bu RT yang baik hati. Ya, sama-sama Bu. Besok-besok kalau uang belanja saya udah turun, pasti saya ganti deh kebaikan Bu RT ini. Iya, nggak apa-apa Bu Santi. Yang penting anak-anak bisa makan siang. Kenapa dikasih Bu? Emangnya Bu RT percaya sama Bu Santi? Saya sih kurang begitu percaya. Emangnya kenapa Bu? Bu Santi kan emang lagi kesusahan. Wajar lah kalau saya sebagai ibu RT bantu. Dan gak mungkin juga kan dia bohong. Namanya juga manusia, kita nggak tahu aslinya gimana Bu. Cuman saran saya aja, jangan terlalu baik sama Bu Santi. Saya punya firasat buruk tentang dia.
Bu Santi, permisi Bu, maaf banget saya mengganggu siang-siang begini. Duh, siapa sih ini? Wangi ayam gorengnya kecium sampai keluar kali ya? Jangan sampai ada yang minta. Mbak Marni, ada apa nih siang-siang begini ngetuk pintu belakang? Saya lagi mau istirahat ini. Aduh, maaf banget Bu Santi, ini saya benar-benar terdesak. Gas di rumah saya tiba-tiba habis pas lagi tanggung menanak nasi. Nasinya masih mentah, padahal anak saya sebentar lagi pulang sekolah dan mau langsung berangkat les. Boleh saya minta tolong minta nasi matang sedikit aja Bu, cuma buat makan anak saya siang ini aja. Aduh, Mbak Marni, sayang sekali telat datangnya Bu. Rumah saya dari tadi pagi bener-bener kosong melompong. Jangankan nasi matang, beras aja saya belum beli lagi ini. Makanya dari tadi saya cuma tiduran di kamar buat tahan lapar. Tapi kok tadi saya mencium bau wangi ayam goreng gurih banget dari arah dapur Bu Santi. Wanginya sampai ke halaman belakang rumah saya loh. Oh, itu bau dari rumah Bu RT kali Mbak. Kan anginnya lagi kenceng berembus ke arah sini. Kalau dari dapur saya mah boro-boro ada ayam, minyak goreng aja habis. Ini saya malah niatnya mau puasa aja sekalian sampai besok karena nggak ada bahan makanan sama sekali. Oh, dari rumah Bu RT ya? Ya sudah kalau begitu Bu Santi, maaf ya sudah mengganggu waktunya. Saya coba cari pinjaman ke rumah yang lain dulu deh. Ya Mbak Marni, maaf banget ya nggak bisa bantu. Semoga cepet-cepet dapat nasinya ya. Enak aja mau minta-minta. Ini ayam kan hasil saya putar otak, hemat uang belanja. Cari sendiri sana. Nah, mumpung Bu RT lagi sibuk nyapa tamu yang baru datang dan ibu-ibu yang lain lagi asik ngegosip di sana, ini kesempatan emas. Bu Santi, lahap benar makannya sampai nambah ya. Iya Bu Ani, ini rendangnya Bu RT tuh enak banget ya, bumbunya meresap. Saya cuma mau cicip sedikit lagi. Mantap, rendang dapat sewadah penuh. Kue-kue juga aman buat cemilan malam nanti. Gak perlu repot, masak buat makan malam dan sarapan besok. Uang aman, perut kenyang. Bu RT, lihat itu rendangnya hampir habis. Hah? Tadi masih banyak kok. Kok bisa ya tinggal sedikit? Siapa yang ngambil? Bukan maksud buat suujon, tapi saya yakin ibu tahu siapa yang ambil Bu. Hah? Jangan-jangan Bu Santi? Tadi saya lihat Bu Santi ambil banyak makanan di sana Bu. Dia makannya banyak juga ya. Ini bapak-bapak kopinya diminum dulu mumpung masih panas biar ronda malamnya nggak ngantuk. Wah, mantap sekali ini. Terima kasih banyak ya Bu Lastri, Mbak Marni sudah repot-repot mengantarkan sampai sini. Nggak repot kok Pak RT. Malah sekalian saya mau cerita ini mumpung ada Pak RT juga di sini. Saya benar-benar heran sama kelakuan Bu Santi akhir-akhir ini. Nah, benar banget itu. Ternyata bukan cuma saya aja yang ngerasa kesel ya, Bu. Loh, emangnya ada masalah apa lagi sama Bu Santi? Tolong ceritainnya pelan-pelan. Tadi sore pas acara syukuran di rumah Pak RT, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu Santi itu bawa tas kain gede banget. Dia diam-diam nyendok rendang sampai setengah wadah prasmanan dimasukkan ke kotak plastiknya dia. Kue-kue juga diambil banyak banget. Habis itu dia langsung pulang lewat pintu samping, nggak pakai pamit segala. Astagfirullah, parah banget ya. Kemarin siang juga begitu Pak. Anak saya mau berangkat les, gas saya habis. Pas saya datengin rumahnya baik-baik, cuman mau minta nasi mateng satu mangkuk kecil aja. Dia bilangnya nggak punya beras, rumahnya kosong. Padahal dari luar rumahnya bau ayam goreng itu wangi banget memenuhi jalanan. Tapi pelitnya minta ampun. Padahal kalau dia yang kelaparan, kita semua selalu bantu tanpa mikir.
Iya Pak RT, kita bukannya mau ngomongin tetangga ya, tapi keikhlasan warga di sini rasanya kayak dimanfaatkan terus-menerus. Dia cuma mau menerima pemberian orang, tapi giliran orang lain butuh bantuan sedikit aja, pintu rumahnya langsung ditutup rapat-rapat. Aduh, saya baru dengar cerita yang sampai sejelas ini. Sifat serakah dan pelit begitu memang nggak baik buat kerukunan kampung kita. Nanti coba saya cari waktu yang pas buat menegur atau bicara baik-baik sama suaminya ya, biar nggak jadi kebiasaan yang merugikan orang lain. Bu Lastri, wah selamat pagi menjelang siang ya. Kebetulan banget nih kita ketemu di sini. Iya Bu Santi, selamat pagi Bu Santi. Baru pulang ke rumah ya Bu? Iya Bu, waduh kotak apa itu Bu? Jangan-jangan kue bolu pandan buatan toko depan ya? Aroma pandannya kecium sampai ke sini nih kotaknya nih. Kebetulan banget nih suami saya dari semalam lagi ngidam banget pengen makan yang manis-manis, apalagi kue bolu lembut begitu. Oh ini, iya bener ini kue bolu Bu Santi. Tapi maaf banget ya, ini sengaja saya beli buat acara arisan keluarga besar saya nanti siang di rumah. Jadi porsinya pas banget, cuma buat tamu saya aja. Aduh Bu Lastri, masa sama tetangga sendiri perhitungan banget sih. Potong sedikit aja juga nggak bakal kelihatan sama keluarga besar Bu Lastri mah. Daripada suami saya kepikiran terus sampai nggak bisa tidur nanti malam, kasihan kan? Tapi Bu Santi, ini beneran udah dihitung per potong Bu. Alah nggak apa-apa Bu Lastri, nanti tinggal dipotong agak tipis aja buat tamu. Pasti cukup kok. Sini biar saya bawain sekalian kotaknya ya, sekalian piringnya deh ya. Makasih banyak ya Bu Lastri yang cantik. Memang tetangga yang paling top. Bener-bener keterlaluan itu orang. Nggak tahu malu banget sih jadi orang. Wah Mbak Marni, rajin sekali nih pagi-pagi udah panen cabai. Aduh itu cabainya seger banget ya. Beda sama yang dijual tukang sayur keliling yang layu-layu. Bu Santi, iya nih kebetulan tanaman saya ini lagi berbuah lebat sekali musim ini. Jadi ya lumayan buat stok sambal di dapur. Nah itu dia masalahnya Mbak Marni. Di dapur saya bumbunya lagi kosong melompong. Suami saya udah minta dibikinin sambal terasi kesukaannya dari kemarin Mbak. Tapi saya belum sempat belanja ke pasar karena badan saya kurang enak. Oh gitu ya Bu. Iya Mbak. Boleh ya Mbak Marni, saya minta sedikit buat sambal, sedikit aja, nggak banyak kok. Saya tahu Mbak Marni ini orangnya baik dan nggak pelit sama tetangga. Lagi pula tanaman Mbak ini kan subur banget, pasti besok tumbuh lagi kan? Ya sudah, kalau memang butuh silakan ambil saja. Tapi Bu Santi, saya berharap lain kali kita bisa saling membantu. Minggu lalu kan saya sempat minta bantuan sedikit, tapi Ibu tidak bisa. Jangan diingat-ingat lagi ya tuh yang itu mah Mbak Marni. Namanya juga manusia, kadang lupa. Terima kasih banyak ya cabainya. Mbak Marni memang tetangga yang paling pengertian. Saya pamit dulu ya Mbak. Aku pastiin ini yang terakhir kalinya dia minta tolong sama aku. Besok atau nanti aku nggak bakalan kasih lagi. Hari ini benar-benar hari yang luar biasa. Cukup dengan modal basa-basi manis dan wajah memelas sedikit aja udah terkumpul nih makanan mewah untuk 3 hari ke depan. Orang-orang di sini tuh emang baik banget ya. Atau mungkin emang terlalu gampang dibohongin. Lihatlah ini rendang daging asli ya, bolu pandan mahal dan cabai segar. Kalau aku harus beli semua ini di pasar, pasti uang belanja aku udah habis, nggak tersisa. Ternyata menjadi tetangga yang pintar itu memang ada untungnya ya.
Biarlah mereka yang repot masak dan keluar uang. Yang penting aku dan keluarga bisa makan enak tanpa harus keluar biaya sedikit pun. Besok aku harus cari sasaran lagi nih. Mungkin Bu RT punya stok buah-buahan segar di kulkasnya. Bu Santi lagi ngapain di situ? Saya lagi capek banget nih Mbak Koko. Tadi habis bawa barang banyak banget tuh di tas. Mungkin karena saya lagi lapar ya, makanya agak lemes. Ya ampun, Bu, kasihan banget sih kamu. Nih ambil Bu buat ganjil perut. Makasih banyak ya Mbak Koko. Kamu tuh baik banget. Iya, sama-sama. Nanti beli ya Bu. Belinya gampang kok, tinggal di tap layarnya aja. Gampang banget kan caranya? Iya Mbak Koko. Kalau gitu saya duluan ya Mbak. Wah, baunya masih menggoda banget ini. Saatnya makan enak. Loh, apa ini? Kenapa keras banget? Nggak mungkin. Tadi pas dikasih masih lembut sama hangat. Kenapa sekarang berubah jadi batu semua? Jangan-jangan. Enggak. Ini nggak mungkin. Kenapa semua makanannya keras begini ya? Aku yakin banget semua makanan tadi tuh asli. Tapi kenapa jadi keras begini? Kalau makanan orang lain nggak bisa dimakan, aku masak sendiri aja deh. Nggak perlu minta-minta lagi. Kalau begini caranya, sialan. Ada apa sih sama makan makanan tadi? Semoga nggak kayak tadi. Oh iya, aku belum ambil minum. Tadi gelasnya ada di depan, aku ambil dulu deh. Apa ini? Pergi, hus. Pergi kalian, tikus-tikus kurang ajar. Kenapa semuanya jadi begini sih? Tadi aku baru aja masak. Kenapa sekarang habis nggak tersisa? Aku lapar Tuhan. Kenapa semua makanan menjauh dari aku? Apa benar ini semua ada hubungannya sama semua yang udah aku ambil dari tetangga hari ini? Enggak, ini nggak boleh terjadi. Tolong saya, warga semua, tolong saya mau minta maaf. Astagfirullah Bu Santi, ada apa ini pagi-pagi sudah teriak-teriak kesehatan begini Bu? Saya kelaparan Bu Lastri. Saya mau makan kue bolu Bu Lastri, tapi kuenya berubah jadi semen. Saya mau makan rendang Bu RT, rendangnya malah jadi batu kali. Tolong saya sakit banget, belum makan dari kemarin. Astagfirullah, lihat tangan Bu Santi, kok berubah jadi abu-abu kaku begitu, kayak batu. Aduh, sakit. Dada saya juga sesak, badan saya kaku semua, berat banget kayak disemen dari dalam. Setiap kali saya punya niat serakah, mau makan makanan pemberian orang lain, badan saya langsung sakit semua, kayak jadi patung. Ampuni saya Tuhan, saya tersiksa. Bu Santi, istighfar Bu, tolong sadar, ini semua teguran tunai dari Yang Maha Kuasa. Atas apa yang sudah Ibu perbuat selama ini, Ibu selalu menutup pintu rapat-rapat saat tetangga kesusahan. Tapi Ibu selalu menadah tangan paling depan
buat ngambil hak orang lain. Iya Bu RT, saya ngaku salah. Saya serakah, saya pura-pura miskin padahal di rumah saya banyak makanan. Saya sengaja bohongin Mbak Marni, saya sengaja kuras makanan Bu Lastri. Saya minta maaf, tolong jangan biarkan saya jadi patung begini. Saya mau tobat, saya janji nggak akan mengulanginya lagi. Selamat pagi Mbak Marni. Wah rajin sekali ya, sudah bersih-bersih. Bu Santi, selamat pagi. Iya nih, udaranya segar. Wah, bawa apa itu Bu? Wangi sekali baunya sampai ke sini. Ini Mbak, kebetulan pagi ini saya sengaja masak nasi uduk komplit pakai bihun goreng dan telur dadar iris agak banyakan. Sengaja saya buat diantar ke rumah Mbak Marni. Tolong diterima ya Mbak, buat sarapan anak-anak sebelum berangkat sekolah. Aduh, banyak sekali nih Bu Santi, repot-repot amat pakai masakin buat kami segala. Kemarin kan Bu Santi sudah antar kue cucur ke rumah. Sama sekali nggak repot kok Mbak Marni. Justru saya yang harusnya berterima kasih karena Mbak Marni dan warga di sini masih mau menerima saya setelah kejadian memalukan waktu itu. Sekarang saya benar-benar sadar memberi dan berbagi itu nggak akan pernah bikin kita kekurangan atau miskin. Malah semenjak saya belajar ikhlas membagikan makanan, hati saya rasanya tenang banget Mbak. Makanan di rumah juga awet, nggak pernah lagi berusaha jadi batu atau hasil jarah tikus. Wah, kompak sekali ibu-ibu ini. Lagi pada bahas apa? Kok serius amat? Bu RT, ini lagi antar sarapan buat Mbak Marni. Bu RT jangan khawatir, di rumah masih ada 1 porsi lagi khusus buat keluarga Bu RT. Nanti habis ini saya antar ke rumah ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Santi. Sungguh indah kalau kita semua bisa saling mengisi begini.